والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia kenikmatan yang sudah Allah banyak berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur kepadanya, Allah jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita yang kita berharap akan syafaat beliau khususnya nanti di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah 2 kali kita melaksanakan majelis zikir di hari Jumat untuk memahami dan untuk menguatkan pemahaman kita terhadap amalia zikir. Untuk saat ini mari kita belajar firman Allah yang berhubungan dengan zikir dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Bahkan di dalam surat Al-Anfal ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dari ayat terakhir, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kemudian dalam surat Al-Imran juga, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ayat yang pertama berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, panggilan yang pertama yang Allah sematkan kepada kita adalah orang-orang yang beriman. Iman sudah kita pelajari bersama-sama arti iman dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Iman adalah keyakinan yang tertancap di dalam hati, kemudian kita ikrarkan dengan kalimat syahadat, kemudian kita jalankan dengan amal soleh, perbuatan itu iman. Nah, untuk menduduki iman tersebut menjadi kuat, maka kita harus taslim, melaksanakan Islam, berserah diri kepada Allah. Kemudian kita terus berusaha untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu ka'anna Allah tarah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, itu seolah-olah kita melihat Allah. Allah itu zahir, tampak dengan jelas. Maksudnya tampaknya apa? Allah itu ada dengan menampakkan ciptaannya. Nah, kita bisa melihat ciptaan Allah. Siapa ciptaan Allah? Kita semuanya. Kita melihat teman kita melihat Allah. Ya Allah itu orang pengganteng amat. Allah menciptakan luar biasa. Lihatin. Ya Allah itu orang kok cantik amat. Boleh nggak Pak lihat itu Pak? Ya boleh.
menikmati Allah, menikmati ciptaan Allah, itu sama saja menyalahgunakan pandangan kita. Jadi kalau kita melihat orang yang lain jenis itu sebenarnya dosa, nggak boleh. Makanya ada syariat untuk pakai cadar, tapi pakai cadar juga begitu. Pakai cadar itu menutupi aurat, boleh sebagian mengharuskan, sebagian mensunahkan, terserah saja yang bagi mau melaksanakannya. Karena fitnah melihat perempuan itu sebenarnya tidak hanya dalam hal kecantikannya saja ya Pak. Kadang-kadang kalau kita melihat perempuan yang kurang cantik pun itu juga ada fitnahnya. Kalau cantik, fitnahnya adalah syahwat, keinginan untuk menikmatinya. Ya Allah, itu cantik amat kan begitu. Tapi kalau bapak-bapak insya Allah sudah enggak lah. Kalau masih kayak saya gitu, apa masih Pak lihat begitu kemudian menikmati ya? Kalau saya pernah bertanya kepada teman-teman yang usia di atas 50, ternyata nafsu kita itu memang masih muda. Jadi nafsu kita itu memang masih muda. Coba kita renungkan, kita pikirkan. Ketika kita di usia yang sekarang ini, kayaknya sama saja ketika kita masih kecil. Benar nggak Pak? Betul. Itu menunjukkan nafsunya manusia itu liar, masih muda. Kembali kepada penglihatan kita itu, kalau yang kita lihat lawan jenis itu cantik maupun tidak cantik, itu rawan fitnah. Kalau cantik karena syahwat, kalau tidak cantik rawan menghina. Oh itu orang kok jelek amat kan begitu. Dosanya sama, mungkin lebih parah yang menghina. Kalau tadi kan ada rasa syukurnya, ya Allah alhamdulillah itu orang kok cantik amat kan begitu, ada rasa syukur. Tapi kalau menghina, sama saja menghina ciptaan Allah, nggak boleh. Jadi lebih baik bagaimana? Lebih baik ya nggak usah lihat. Tapi kalau terpaksa melihat tatapan yang tanpa sengaja, jangan dipandang secara terus menerus. Nah, ini mata kita itu kadang-kadang nakalnya di situ, nakalnya di situ. Kenapa nggak bisa nakal? Tadi Pak, setan itu pinter banget untuk menggoda kita. Untuk melawan itu semuanya, maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah. Harus memperbanyak zikir. Kalau bisa setiap pagi itu berzikir kepada Allah 100 kali istighfar. Kalau bisa lagi ditambah lagi 100 kali tasbih, ditambah lagi 100 kali sholawat. Sebenarnya cepat Pak itu waktu itu kalau kita pergunakan mungkin antara 15 menit. Tasbihnya yang sederhana, yang simpel. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, 2 kali Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Beda Ustaz, sebenarnya sama, lafadznya sama, cuma membacanya beda. Yang pertama di haknya dihikan, yang kedua dimatikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sebenarnya. Baca sholawat itu kalau dipraktekkan ya 15 menit, 20 menit. Dibandingkan dengan melihat handphone Pak, bener gak? Ayo coba. Kalau kita punya gadget dari jam 6 sampai jam 7 sampai jam 8, itu istri kita sampai teriak-teriak, ayah dari tadi main handphone mulu, begitu ya Pak ya. Kadang-kadang diomongin begitu, kita juga malah lebih galak. Kamu perempuan bawel amat sih, gitu kan. Itu kan apa ya, kenikmatan yang sebenarnya melalaikan kita. Makanya Allah menurunkan COVID itu Pak. COVID itu kalau saya angan-angan itu sama dengan nama Allah Al-Khafid. Coba lihat Asmaul Husna. Al-Khafid, Khafad. Artinya apa Pak? Merendahkan
Allah di samping Al-Mu'izz, memuliakan, juga menghinakan. Memuliakan bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang banyak berzikir dimuliakan oleh Allah. Karena kalau kita itu belajar zikir tiap Jumat, itu sebenarnya Allah memuliakan kita. Dalilnya mana? Nanti akan saya bacakan dalilnya biar kita lebih semangat. Allah itu memuliakan kita ketika kita ingat kepadanya. Allah akan menghinakan kita kalau kita tidak ingat kepadanya. Al-Khafid. Kenapa Al-Khafid? Karena Allah menghinakan manusia-manusia yang ingkar. Sekarang itu banyak orang yang sombong. Sombongnya kenapa? Itu gadget itu dianggap sebagai Tuhan kecil. Ya Pak, mau berangkat kerja kalau nggak bawa handphone, waduh kayaknya nggak enak sekarang itu. Handphone saya ketinggalan, nggak enak. Kalau semuanya dekat, naik motor kira-kira masih di pom bensin, mungkin langsung akan balik lagi ke rumahnya. Tapi kalau sudah naik kereta, ya sulit, dengan langsung berangkat aja langsung. Kan begitu ya Pak? Itu. Sekarang itu kita kalau berbicara masalah syirik, jangan terlalu jauh. Ketika kita tidak nyaman dengan kehidupan kita, tidak bawa handphone, itu udah syirik kecil. Kita sholat, kepingin dipuji orang, itu termasuk syirik kecil. Bawa handphone gak nyaman, hanya beringsatan sekarang itu. Kalau beda kan tahun 90-an Pak. Iya enggak? Tahun 90-an itu pertama kali ditemukan handphone itu handphone segede ini. 96 udah diperkecil segede ini. Cuma buat gaya-gayaan dulu, bawa handphone keren itu anak-anak itu. Kalau sekarang itu dari stasiun Bojong sampai Jakarta Kota berdiri main handphone dan capek. Benar ya Pak ya? Itu termasuk melalaikan Allah, melalaikan diri kita dari ingat kepada Allah. Makanya Allah itu menurunkan namanya Al-Khafid. Orang dengan bangganya mengatakan teknologi itu canggih. Kita kalau lihat di YouTube Pak, bagaimana Cina sekarang mengembangkan teknologinya. Makanya Amerika itu ketar-ketir. Dari satelit dipantau itu, namanya apa? Landasan kapal terbang Amerika. Satelitnya langsung dilihatin satu persatu pesawatnya. Saya dikirim teman saya. Makanya Amerika sekarang lagi ketar-ketir. Sebegitu canggihnya, bikin handphone yang transparan, bikin baju yang transparan tidak kelihatan. Nah kalau itu diaplikasikan jadi tentara nembakin orang kan, iya kan Pak? Nah kalau kita umat Islam bagaimana Ustaz? Bikin. Pak itu dia sudah tahu namanya. Karena kita menang itu karena dikir. Allah akan memberikan pertolongan buat kita. Perang Badar itu karena begitu semangatnya berjihad di jalan Allah. Kita teknologi nggak ada, nggak mampu. Senjata juga beli, iya nggak? Negara Islam mana yang mempunyai kekuatan dalam bikin senjata? Belum ada. Turki itu juga bersekutu dengan Amerika, dengan Rusia, sama dengan Indonesia juga. Jadi negara-negara kita itu bisa kelihatan kuat itu bersekutu. Libya yang dulu hebat zaman Gaddafi itu juga bersekutu dengan Rusia. Karena dia ngeyel sama Amerika, dihabisin, nah kan begitu. Suriah itu juga bersekutu dengan Rusia. Nah, kalau yang bersekutu dengan Amerika aman. Ya memang begitu kondisinya, ya harus diterima untuk memperkuat negara Indonesia sekarang. Nggak tahu bersekutu dengan Cina atau bersekutu dengan Amerika, atau 50-50
Wallahu a'lam. Ya kan? Nah, orang Islam bagaimana memperkuat, sebenarnya harus memperkuat. Cara utama memperkuat itu semua kita landasi dengan zikrullah. Zikir kepada Allah itu sekarang yang lagi langka. Ya kan Pak? Sekarang isi kajian itu semuanya taklim. Bukan taklim itu bagus. Karena orang yang belajar ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surga. Zikir itu aplikasinya kita taklim, gitu loh Pak. Jadi saling menguatkan. Dan ternyata taklim itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, sebutlah Allah. Bagaimana dia cara menyebut Allah? Ya dengan kalimat-kalimat yang diajarkan. Subhanallah, Maha Suci Allah, menyebut Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, menyebut Allah. Makanya kalau kita habis sholat kan, Subhanallah 33 kali kan ya. Itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya ketika kita mau tidur. Kok ketika mau tidur, Ustaz? Karena tidur itu adalah rawan, Pak. Siapa yang bisa menjamin kita? Kalau sekarang kita melek, Pak ya, melek, melihat orang. Tapi kalau tidur, makanya ulama-ulama itu kalau tidur lebih banyak zikirnya. Baca apa? Baca zikir. Habis sholat itu dibaca semuanya zikir. Wudu dulu. Kenapa? Kalau mau tidur wudu. Diusahakan karena Rasulullah bersabda, orang yang wudu kemudian tidur meninggal syahid. Mulai dengan zikir. Allah mengingatkan kita, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Makanya kalau dalam ilmu tarikah itu ada zikir, namanya zikir sir atau zikir khafi, zikir di dalam hati, yang dia akan mendawamkan zikir dalam setiap tarikan nafas. Bagaimana usaha latihan? Apa yang disebut itu lansia itu? Zikir sir ada, tawajuh, zikir menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap aktivitas lidah ditekuk ke atas, kemudian berzikir dalam hati. Karena apa? Menurut orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat, zikir itu wajib. Paham tasawuf? Kalau paham zikir adalah sunnah. Kita mengambil yang mana terserah silakan. Paling tidak kita berusaha untuk memperbanyak zikir. Tadi sudah saya sebutkan, Rasulullah itu mengawali paginya dengan istighfar, dengan tasbih. Kita awali dengan sholawat. Karena zikir kepada Allah adalah anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikan Allah, bacalah tasbih baik di waktu petang maupun di waktu pagi, waktu sore maupun waktu pagi. Maksudnya apa? Terus-menerus kita jalan, subhanallah, lihat sesuatu, masya Allah, itu kan dia mau aktivitas, bismillahirrahmanirrahim, itu kan zikir, mengingat Allah. Oleh karenanya berzikir kepada Allah, satu adalah perintah Allah, yang kedua adalah Allah akan memberikan kebahagiaan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kok dibaca katsiran itu kan tidak dibaca secara itu kok. Kalau dibaca secara Al-Qur'an, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, ingat. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Orang yang ingat kepada Allah itu bahagia. Karena selalu dekat dengan Allah, selalu ingat dengan Allah, selalu diperhatikan oleh Allah.
Kita itu kan minallah ilallah. Kita itu dari Allah, harusnya menuju kepada Allah. Maka jadikanlah hidup ini ma'allah, senantiasa bersama Allah. Ujung-ujungnya fillah, kita akan bersama Allah selama-lamanya. Bersamanya dengan Allah itu bagaimana? Tergantung kitanya. Kalau kita beriman bersama Allah di dalam surganya. Nah, kalau orang-orang yang mudah beriman, dia tetap bersama Allah, tetapi dalam nerakanya. Na'udzubillah. Semuanya makhluk akan kembali kepada Allah. Karena konsepnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Permasalahannya kembalinya bagaimana? Alam akhirat kan alamnya Allah, miliknya Allah. Alam dunia miliknya Allah. Kita akan kembali ke alam akhirat. Baik muslim maupun non muslim, tinggal kembalinya itu. Makanya Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir, ingat kepada Allah. Memang keutamaan zikir apa sih Ustaz? Ini baru kita akan masuk. Rasulullah SAW bersabda dengan sanad hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim. Pernah kepada Imam Bukhari, Ustaz, Imam Muslim, perawi hadis itu ribuan, Pak. Ribuan. Jadi banyak perawi hadis itu. Ya, memang yang utama adalah Bukhari dan Muslim. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam lain itu jangan diingkari. Ya Pak ya, jangan diingkari. Apa hadis Rasulullah SAW? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa askana inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum. Wahai sahabat-sahabat sekalian, orang bodoh, maukah kalian saya kasih tahu amalan yang baik, amalan yang bisa membersihkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang bisa mengangkat derajat kalian, wa khairu lakum min infaqil dhahabi wal waraq, dan amalan itu lebih utama, lebih baik daripada kalian bersedekah emas dan perak. Ini untuk penyarangan, Pak. Bukan berarti kalau kita sudah zikir kemudian kita tidak bersedekah, bukan begitu maksudnya. Jadi adalah ajakan untuk semangat untuk berzikir. Mau kalian saya ajarin amalan yang sebaik amalan yang bisa membersihkan diri kalian di hadapan Rabb kalian, yang bisa mengangkat derajat kalian, yang amalan itu lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, yang amalan tersebut baik untuk kalian dibandingkan kalian perang di jalan Allah, kemudian kalian memukul musuh kalian dan musuh kalian juga memukul kamu. Kalau kita ditawari dengan amalan yang sebaik itu, kita mau gak? Kita ditawari oleh Rasulullah, mau gak kamu kalau saya kasih tahu amalan yang amalan itu sangat baik buat kamu, bisa membersihkan diri kamu di hadapan Allah, dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah, kesalahan kamu diampuni oleh Allah, derajat kamu diangkat oleh Allah. Ini amal lebih baik daripada sedekah emas dan perak. Ini amal lebih baik daripada pada saat berperang di jalan Allah, kemudian kamu memukul musuh kamu atau musuh kamu memukul kamu. Kita ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ditawarkan itu mau nggak, Pak? Mau nggak, Pak? Mau.
Saya yakin pasti mau, karena ini amalan adalah amalan terbaik. Para sahabat itu sama dengan kita. Mau ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, dari jawaban para sahabat, maunya jawaban sahabat tersebut, beliau mengatakan, apa amalan itu? Zikrullah, zikir, mengingat Allah. Jadi zikir itu dari akal, zikir, hati, zikir. Syukur-syukur dilakukan dengan diejawatakan dengan perbuatan. Semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah amalan terbaik. Bagaimana caranya? Pejamkan mata kalau berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Bagaimana cara mengingat? Ingat lafaz Allah aja. Karena kita tidak boleh membayangkan Allah. Oh, Allah itu kayak apa? Tak boleh. Allah itu di mana? Tak boleh. Karena wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Allah itu ada, keberadaannya menyelimuti segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Allah lebih besar daripada alam semesta ini. Kita tak usah membayangkan. Makanya di dalam penjelasan Allah sendiri, Allah ditemui di Sidratul Muntaha oleh Nabi. Allah istawa di atas arasnya. Allah ada di langit. Allah ada di hadapan kita. Allah ada dekat pada saat kita sujud. Allah ada dimanapun kita berada. Ini karena besarnya Allah. Semut Pak berjalan di tubuh kita. Ahmad namanya. Mau di pusat ketemu Ahmad, mau di kepala ketemu Ahmad, karena Ahmad besar daripada semut. Alam semesta ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah, karena Allah adalah zat yang maha besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah itu dekat dengan kita. Bukan berarti Allah itu banyak, bukan, karena Allah besar, dimanapun kita berada ketemu dengan Allah. Itu konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata zikir kepada Allah adalah amalan yang bisa menghapuskan dosa kita. Ternyata zikir kepada Allah adalah amalan yang bisa mengangkat derajat kita. Ternyata zikir kepada Allah adalah amalan yang lebih baik dibandingkan dengan amalan yang lain. Namun demikian, jangan sampai kita saya sudah berzikir kepada Allah, saya tidak mau bersedekah, salah. Karena bersedekah juga amalan yang baik. Di Islam itu harus dijalankan sebaik mungkin. Semuanya kalau bisa diamalkan, karena masing-masing mempunyai manzilah dan tempatnya, keutamaannya. Sama saja ketika kita sholat ya Pak, di Masjidil Haram dapat kelipatan pahala 100.000.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia kenikmatan yang sudah Allah banyak berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur kepadanya, Allah jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita yang kita berharap akan syafaat beliau khususnya nanti di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah 2 kali kita melaksanakan majelis zikir di hari Jumat untuk memahami dan untuk menguatkan pemahaman kita terhadap amalia zikir. Untuk saat ini mari kita belajar firman Allah yang berhubungan dengan zikir dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Bahkan di dalam surat Al-Anfal ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dari ayat terakhir, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kemudian dalam surat Al-Imran juga, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Ayat yang pertama berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, panggilan yang pertama yang Allah sematkan kepada kita adalah orang-orang yang beriman. Iman sudah kita pelajari bersama-sama arti iman dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Iman adalah keyakinan yang tertancap di dalam hati, kemudian kita ikrarkan dengan kalimat syahadat, kemudian kita jalankan dengan amal soleh, perbuatan itu iman. Nah, untuk menduduki iman tersebut menjadi kuat, maka kita harus taslim, melaksanakan Islam, berserah diri kepada Allah. Kemudian kita terus berusaha untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu ka'annallah tarah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, itu seolah-olah kita melihat Allah. Allah itu zahir, tampak dengan jelas. Maksudnya tampaknya apa? Allah itu ada dengan menampakkan ciptaannya. Nah, kita bisa melihat ciptaan Allah. Siapa ciptaan Allah? Kita semuanya. Kita melihat teman kita melihat Allah. Ya Allah itu orang kok ganteng amat. Allah menciptakan luar biasa. Lihatin.
Ya Allah, itu orang kok cantik amat. Boleh nggak Pak lihat itu Pak? Ya boleh. Mentang-mentang kita melihat Allah, menikmati ciptaan Allah, dilihat ya cantik-cantik. Wah ya Allah, itu orang kok cantik amat ya. Bagaimana nih Allah menciptakannya kayak begitu? Nah itu udah menikmati Allah, menikmati ciptaan Allah, itu sama saja menyalahgunakan pandangan kita. Jadi kalau kita melihat orang yang lain jenis itu sebenarnya dosa, nggak boleh. Makanya ada syariat untuk pakai cadar. Tapi pakai cadar juga begitu. Pakai cadar itu menutupi aurat. Boleh sebagian mengharuskan, sebagian disunahkan. Terserah saja yang bagi mau melaksanakannya. Karena fitnah melihat perempuan itu sebenarnya tidak hanya dalam hal kecantikannya saja ya Pak. Kadang-kadang kalau kita melihat perempuan yang kurang cantik pun itu juga ada fitnahnya. Kalau cantik, fitnahnya adalah syahwat, keinginan untuk menikmatinya. Ya Allah, itu cantik amat kan begitu. Tapi kalau bapak-bapak insya Allah sudah enggak lah. Kalau masih kayak saya gitu, apa masih Pak lihat begitu kemudian menikmati ya? Orang saya pernah bertanya kepada teman-teman yang usia di atas 50, ternyata nafsu kita itu memang masih muda. Jadi nafsu kita itu memang masih muda. Coba kita renungkan, kita pikirkan. Ketika kita di usia yang sekarang ini, kayaknya sama saja ketika kita masih kecil. Benar nggak Pak? Betul. Itu menunjukkan nafsunya manusia itu liar, masih muda. Kembali kepada penglihatan kita itu, kalau yang kita lihat lawan jenis itu cantik maupun tidak cantik, itu rawan fitnah. Kalau cantik karena syahwat, kalau tidak cantik rawan menghina. Oh itu orang kok jelek amat kan begitu. Dosanya sama, mungkin lebih parah yang menghina. Kalau tadi kan ada rasa syukurnya. Ya Allah, alhamdulillah itu orang kok cantik amat kan begitu. Ada rasa syukur. Tapi kalau menghina, sama saja menghina ciptaan Allah. Nggak boleh. Jadi lebih baik bagaimana? Lebih baik ya nggak usah lihat. Tapi kalau terpaksa melihat tatapan yang tanpa sengaja, jangan dipandang secara terus menerus. Nah, ini mata kita itu kadang-kadang nakalnya di situ. Nakalnya di situ. Kenapa kok bisa nakal? Tadi Pak, setan itu pinter banget untuk menggoda kita. Untuk melawan itu semuanya, maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah. Harus memperbanyak zikir. Kalau bisa setiap pagi itu berzikir kepada Allah 100 kali istighfar. Kalau bisa lagi ditambah lagi 100 kali tasbih, ditambah lagi 100 kali sholawat. Sebenarnya cepat Pak itu waktu itu kalau kita pergunakan mungkin antara 15 menit. Tasbihnya yang sederhana, yang simpel. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, 2 kali lah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Beda Ustaz, sebenarnya sama, lafadznya sama, cuma membacanya beda. Yang pertama di haknya didikan, yang kedua dimatikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sebenarnya. Baca sholawat itu kalau dipraktekkan ya 15 menit, 20 menit. Dibandingkan dengan melihat handphone Pak, bener gak? Ayo coba. Kalau kita punya gadget dari jam 6 sampai jam 7 sampai jam 8, itu istri kita sampai teriak-teriak, ayah dari tadi main handphone mulu, begitu ya Pak ya. Kadang-kadang diomongin begitu, kita juga malah lebih galak. Kamu perempuan bawel amat sih, gitu kan? Itu kan apa ya, kenikmatan yang sebenarnya melalaikan kita. Makanya Allah menurunkan COVID itu, Pak. COVID ya, COVID
Al-khafid, khafadh. Artinya apa, Pak? Merendahkan, menghinakan. Allah di samping Al-Mu'izz, memuliakan, juga menghinakan. Memuliakan bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang banyak berzikir dimuliakan oleh Allah. Karena kalau kita itu belajar zikir tiap Jumat, itu sebenarnya Allah memuliakan kita. Dalilnya mana? Nanti akan saya bacakan dalilnya biar kita lebih semangat. Allah itu memuliakan kita ketika kita ingat kepadanya. Allah akan menghinakan kita kalau kita tidak ingat kepadanya. Al-khafid. Kenapa Al-khafid? Karena Allah menghinakan manusia-manusia yang ingkar. Sekarang itu banyak orang yang sombong. Sombongnya kenapa? Itu gadget itu dianggap sebagai Tuhan kecil. Ya Pak, mau berangkat kerja kalau nggak bawa handphone, waduh kayaknya nggak enak sekarang itu. Handphone saya ketinggalan, nggak enak. Kalau semuanya dekat, naik motor kira-kira masih di pom bensin, mungkin langsung akan balik lagi ke rumahnya. Tapi kalau sudah naik kereta, ya sulit, dengan langsung berangkat aja langsung. Kan begitu ya Pak? Itu. Sekarang itu kita kalau berbicara masalah syirik, jangan terlalu jauh. Ketika kita tidak nyaman dengan kehidupan kita, tidak bawa handphone, itu udah syirik kecil. Kita sholat, kepingin dipuji orang, itu termasuk syirik kecil. Bawa handphone gak nyaman, kayaknya beringsatan sekarang itu. Kalau beda kan tahun 90-an Pak. Iya enggak? Tahun 90-an itu pertama kali ditemukan handphone itu handphone seperti ini. 96 sudah diperkecil seperti ini. Cuma buat gaya-gayaan dulu, bawa handphone wes keren itu anak-anak itu. Kalau sekarang itu dari stasiun Bojong sampai Jakarta Kota berdiri main handphone dan capek. Benar ya Pak ya? Itu termasuk melalaikan Allah, melalaikan diri kita dari ingat kepada Allah. Makanya Allah itu menurunkan namanya Al-Khafid. Orang dengan bangganya mengatakan teknologi itu canggih. Kita kalau lihat di YouTube Pak, bagaimana Cina sekarang mengembangkan teknologinya. Makanya Amerika itu ketar-ketir. Dari satelit dipantau itu namanya apa? Landasan kapal terbang Amerika. Satelitnya langsung dilihatin satu persatu pesawatnya. Saya dikirim ke saya. Makanya Amerika sekarang ketar-ketir. Sebegitu canggihnya, bikin handphone yang transparan, bikin baju yang transparan tidak kelihatan. Nah kalau itu diaplikasikan jadi tentara nembakin orang kan, iya kan Pak? Nah kalau kita umat Islam bagaimana Ustaz? Bikin. Pak itu dia sudah tahu namanya. Karena kita menang itu karena dikir. Allah akan memberikan pertolongan buat kita. Perang Badar itu karena begitu semangatnya berjihad di jalan Allah. Kita teknologi nggak ada, nggak mampu. Senjata juga beli, iya nggak? Negara Islam mana yang mempunyai kekuatan dalam bikin senjata? Belum ada. Turki itu juga bersekutu dengan Amerika, dengan Rusia. Sama dengan Indonesia juga. Jadi negara-negara kita itu bisa kelihatan uang itu bersekutu. Libya yang dulu hebat zaman Gaddafi itu juga bersekutu dengan Rusia. Karena dia ngeyel sama Amerika, dihabisin. Nah kan begitu. Suriah itu juga bersekutu dengan Rusia. Nah,
Kalau yang bersekutu dengan Amerika aman. Ya memang begitu kondisinya, Pak. Ya harus diterima untuk memperkuat negara Indonesia sekarang. Nggak tahu bersekutu dengan Cina atau bersekutu dengan Amerika, 50-50 kelihatannya rebutan negara, rebutan itu lahan di Indonesia. Wallahu a'lam, ya kan? Nah, orang Islam bagaimana memperkuat? Sebenarnya harus memperkuat. Cara utama memperkuat itu semua kita landasi dengan zikrullah. Zikir kepada Allah itu sekarang yang lagi langka, ya kan Pak? Sekarang isi kajian itu semuanya taklim. Bukan taklim itu bagus. Karena orang yang belajar ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surga. Zikir itu aplikasinya kita taklim, gitu loh Pak. Jadi saling menguatkan. Dan ternyata taklim itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, sebutlah Allah. Bagaimana dia cara menyebut Allah? Ya dengan kalimat-kalimat yang diajarkan. Subhanallah, Maha Suci Allah, menyebut Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, menyebut Allah. Makanya kalau kita habis sholat kan, Subhanallah 33 kali kan ya. Itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya ketika kita mau tidur. Kok ketika mau tidur, Ustaz? Karena tidur itu adalah rawan, Pak. Siapa yang bisa menjamin kita? Kalau sekarang kita melek, Pak ya, melek, melihat orang. Tapi kalau tidur, makanya ulama-ulama itu kalau tidur lebih banyak zikirnya. Baca apa? Baca zikir. Habis sholat itu dibaca semuanya zikirnya. Wudu dulu. Kenapa? Kalau mau tidur wudu. Diusahakan karena Rasulullah bersabda, orang yang wudu kemudian tidur meninggal syahid. Mulai dengan zikir. Allah mengingatkan kita, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Makanya kalau dalam ilmu tarikah itu ada zikir, namanya zikir sir atau zikir khafi, zikir dalam hati, yang dia akan mendawamkan zikir dalam setiap tarikan nafas. Bagaimana usaha latihan? Apa yang disebut rahasia itu? Tarikah. Zikir sir ada, tawajuh, zikir menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap aktivitas lidah ditekuk ke atas, kemudian berzikir dalam hati. Karena apa? Menurut orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat, zikir itu wajib. Paham tasawuf? Kalau paham zikir adalah sunnah. Kita mengambil yang mana terserah silakan. Paling tidak kita berusaha untuk memperbanyak zikir. Tadi sudah saya sebutkan, Rasulullah itu mengawali paginya dengan istighfar, dengan tasbih. Kita awali dengan sholawat. Karena zikir kepada Allah adalah anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikan Allah, bacalah tasbih baik di waktu petang maupun di waktu pagi, waktu sore maupun waktu pagi. Maksudnya apa? Terus-menerus kita jalan, subhanallah, lihat sesuatu, masya Allah, itu kan dia mau aktivitas, bismillahirrahmanirrahim, itu kan zikir, mengingat Allah. Oleh karenanya berzikir kepada Allah, satu adalah perintah Allah, yang kedua adalah Allah akan memberikan kebahagiaan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kok dibaca katsiran itu kan tidak dibaca secara itu kok. Kalau dibaca secara Al-Qur'an, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya ingat. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Orang yang ingat kepada Allah itu bahagia. Karena selalu dekat dengan Allah, selalu ingat dengan Allah, selalu diperhatikan oleh Allah. Kita itu kan minallah ilallah. Kita itu dari Allah, harusnya menuju kepada Allah. Maka jadikanlah hidup ini ma'allah, senantiasa bersama Allah. Ujung-ujungnya fillah, kita akan bersama Allah selama-lamanya. Bersamanya dengan Allah itu bagaimana? Tergantung kitanya. Kalau kita beriman, bersama Allah di dalam surganya. Nah, kalau orang-orang yang mudah beriman, dia tetap bersama Allah, tetapi dalam nerakanya. Na'udzubillah. Semuanya makhluk akan kembali kepada Allah. Karena konsepnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Permasalahannya kembalinya bagaimana? Alam akhirat kan alamnya Allah, miliknya Allah. Alam dunia miliknya Allah. Kita akan kembali ke alam akhirat. Baik muslim maupun non muslim, tinggal kembalinya itu. Banyak Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir, ingat kepada Allah. Memang keutamaan zikir apa sih Ustaz? Ini baru kita akan masuk. Rasulullah SAW bersabda dengan sanad hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim. Pernah kepada Imam Bukhari, Ustaz, Imam Muslim, perawi hadis itu ribuan, Pak. Ribuan. Jadi banyak perawi hadis itu. Ya, memang yang utama adalah Bukhari dan Muslim. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam lain itu jangan diingkari. Ya Pak ya, jangan diingkari. Apa hadis Rasulullah SAW? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa askana inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum. Wahai sahabat-sahabat sekalian, orang bocor, maukah kalian saya kasih tahu amalan yang baik, amalan yang bisa membersihkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang bisa mengangkat derajat kalian, wa khairu lakum min infaqil dhahabi wal waraq, dan amalan itu lebih utama, lebih baik daripada kalian bersedekah emas dan perak. Ini untuk penyangaran, Pak. Bukan berarti kalau kita sudah zikir kemudian kita tidak bersedekah, bukan begitu maksudnya. Jadi adalah ajakan untuk semangat untuk berzikir. Mau kalian saya ajarin amalan yang sebaik amalan yang bisa membersihkan diri kalian di hadapan Rabb kalian, yang bisa mengangkat derajat kalian, yang amalan itu lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, yang amalan tersebut baik untuk kalian dibandingkan kalian perang di jalan Allah, kemudian kalian memukul musuh kalian dan musuh kalian juga memukul kamu. Kalau kita ditawari dengan amalan yang sebaik itu, kita mau gak? Kita ditawari oleh Rasulullah, mau gak kamu kalau saya kasih tahu amalan yang amalan itu sangat baik buat kamu, bisa membersihkan diri kamu di hadapan Allah, dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah, kesalahan kamu diampuni oleh Allah, derajat kamu diangkat oleh Allah. Ini amal lebih baik daripada sedekah emas dan
merah. Ini amalan lebih baik daripada pada saat berperang di jalan Allah, kemudian kamu memukul musuh kamu, dan atau musuh kamu memukul kamu. Kita ditawarin oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ditawarin itu mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Mau. Saya yakin pasti mau, karena ini amalan adalah amalan terbaik. Para sahabat itu sama dengan kita. Mau ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, dari jawaban para sahabat, maunya jawaban sahabat tersebut, beliau mengatakan, apa amalan itu? Zikrullah, zikir, mengingat Allah. Jadi zikir itu dari akal, zikir, hati, zikir. Syukur-syukur dilakukan dengan diejawatakan dengan perbuatan. Semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah amalan terbaik. Bagaimana caranya? Pejamkan mata kalau berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Bagaimana cara mengingat? Ingat lafaz Allah aja. Karena kita tidak boleh membayangkan Allah. Oh, Allah itu kayak apa? Tak boleh. Allah itu di mana? Tak boleh. Karena wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Allah itu ada, keberadaannya menyelimuti segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Allah lebih besar daripada alam semesta ini. Kita tak usah membayangkan. Makanya di dalam penjelasan Allah sendiri, Allah ditemui di Sidratul Muntaha oleh Nabi. Allah istawa di atas arasnya. Allah ada di langit. Allah ada di hadapan kita. Allah ada dekat pada saat kita sujud. Allah ada dimanapun kita berada. Ini karena besarnya Allah. Semut Pak berjalan di tubuh kita. Ahmad namanya. Mau di pusat ketemu Ahmad, mau di kepala ketemu Ahmad, karena Ahmad besar daripada semut. Alam semesta ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah, karena Allah adalah zat yang maha besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah itu dekat dengan kita. Bukan berarti Allah itu banyak, bukan, karena Allah besar, dimanapun kita berada ketemu dengan Allah. Itu konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata zikir kepada Allah adalah amalan yang bisa menghapuskan dosa kita. Ternyata zikir kepada Allah adalah amalan yang bisa mengangkat derajat kita. Ternyata zikir kepada Allah adalah amalan yang lebih baik dibandingkan dengan amalan yang lain. Namun demikian, jangan sampai kita sudah berpikir kepada Allah, saya tidak mau bersedekah, salah. Karena bersedekah juga amalan yang baik. Di Islam itu harus dijalankan sebaik mungkin. Semuanya kalau bisa diamalkan, karena masing-masing mempunyai manzilah dan tempatnya, keutamaannya. Sama saja ketika kita sholat ya Pak di Masjidil Haram, dapat kelipatan pahala 100.000.